Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segala puji dan syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa padangkita.com yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap insan, setiap manusia menyiapkan, memperhatikan persiapan yang akan dibawa untuk hari akhirat, untuk hari esok, untuk ada hidup setelah mati. Ya, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa padangkita.com yang berbahagia, ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan berlebih, makna tertinggi daripada ibadah Ramadan, sebagaimana Allah katakan dalam ayat 183 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu mendapatkan derajat takwa. Inilah sebenarnya muara daripada ibadah Ramadan yang kita lakukan. Tentu tanpa adanya persiapan, tanpa adanya upaya-upaya kita untuk meraih kemuliaan Ramadan dengan ibadah puasanya, dengan akhirnya kita akan menjadi insan yang muttaqin itu, maka mustahil tanpa ada persiapan yang matang, tanpa adanya usaha-usaha yang baik untuk menyambut datanya Ramadan, kita akan bisa meraih titel takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagaimana ayat yang juga kita sampaikan tadi, bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, maka diwujudkan dengan untuk meraih ketakwaan itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kita menyiapkan, hendaklah kita merencanakan, membuat planning yang terbaik untuk mengisi bulan Ramadan tahun ini, tentu dengan ibadah yang maksimal, tentu dengan bagaimana kita mengisi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak Bapak dan Ibu, ada 4 persiapan penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan jasadiah ataupun persiapan fisik. Bagaimanapun ibadah puasa tentu akan menguras energi, di mana kita semenjak kita imsak, kita menahan haus dan lapar lebih kurang 13 jam lamanya sampai nanti kita berbuka, maka selama itu kita akan menahan haus,
kita tidak akan makan sebelum datang waktu berbuka puasa. Maka ketika kita menyadari ini akan butuh suatu kekuatan fisik, maka tentu kita harus bisa menyiapkan fisik kita semaksimal mungkin, sesehat mungkin, sehingga kita ketika datang bulan suci Ramadan, kita akan siap, fisik kita tidak lemah, fisik kita tidak loyo, sehingga jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan, sebagai alasan untuk banyak tidur. Karena ketika kita berpuasa banyak tidur, maka sebenarnya puasa yang kita lakukan tidaklah maksimal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, dalam Islam sebenarnya, Islam mengajarkan agar kita ini memiliki fisik yang kuat. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat secara fisik lebih baik, kata Rasulullah, dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Artinya apa? Rasulullah SAW telah memberikan contoh dalam banyak hadis. Beliau berpesan kepada umatnya, ajarkan anak-anakmu untuk memanah, ajarkan anak-anakmu untuk berenang, ajarkan anakmu untuk menunggang kuda. Semua aktivitas olahraga seperti itu dalam upaya menjaga generasi muda kita, menjaga fisik kita agar selalu fit, agar selalu kuat, sehingga ketika kita berpuasa, kita akan bisa memiliki fisik yang kuat untuk menahan haus dan lapar yang mana rentangnya lebih kurang 13 jam lamanya. Oleh sebab itu, persiapan fisik penting. Nabi 3 kali ditantang oleh Rukanah, seorang ahli gulat, seorang juara gulat di Jazirah Arab, menantang Nabi untuk bergulat. Dan sampai 3 kali Nabi ditantang untuk bergulat, Nabi meladeninya dengan baik. Dan Alhamdulillah, meskipun Rukanah adalah seorang ahli gulat, beliau juara gulat, lalu 3 kali bertarung dengan Nabi, berduel, bergulat dengan Nabi, ketiga-tiganya Nabi berhasil menumbangkan Rukanah. Ini membuktikan bahwa fisik Rasulullah itu sangat kuat, fisik Rasulullah itu sangat prima. Kalau kita mengaku sebagai umat beliau, yang mana mengikuti sunnah beliau, tentu hal pertama yang harus kita siapkan menyambut datangnya bulan Ramadan adalah dengan menguatkan fisik, jaga pola makan, jangan berlebih-lebihan, jaga pola istirahat. Kalau tidak ada perlu, jangan bergadang, ya kan? Kemudian juga kita jaga dengan olahraga. Insya Allah dengan itu semua fisik kita akan kuat, kita akan bugar, sehingga apa? Ramadan tidak menghambat aktivitas kita, Ramadan tidak membuat semangat kita bekerja berkurang. Justru dengan adanya ibadah di bulan Ramadan, dengan adanya puasa yang menguras energi kita, di situ kita akan lebih banyak meningkatkan etos kerja. Bapak dan Ibu, kalau kita baca sejarah, banyak peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat justru dimenangkan di bulan suci Ramadan. Di saat perut sedang kosong, di saat tenggorokan sedang haus, maka para sahabat dan Rasulullah, beliau berjuang, berjihad di jalan Allah. Justru kemenangan demi kemenangan itu banyak diraih oleh umat Islam di saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jangankan jauh-jauh, kalau kita baca sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 itu terjadi proklamasi kemerdekaan, itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Semangat kita mungkin akan lebih kuat lagi untuk berjihad dibandingkan dengan bulan-bulan lain, karena di satu sisi fisik kita lemah, fisik kita kuat, tapi kita bisa bersemangat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dengan menyiapkan fisik secara maksimal. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan ruhaniyah. Ada orang yang merasa dongkol dengan datangnya Ramadan. Bahkan terkadang kita tanpa sadar kita bilang kepada teman, andaikan ini bukan Ramadan, yang biasanya di siang hari kita bisa makan ramai-ramai, kita bisa mengundang kawan-kawan kita untuk pergi ya makan bersama, siang hari makan siang bersama. Sekarang sudah datang Ramadan, lalu kita tidak bisa lagi berkumpul-kumpul, tidak bisa lagi makan bersama. Maka ketika seorang manusia tidak menyiapkan secara rohani dengan hati yang lapang untuk menyambut datangnya Ramadan, maka mereka tidak bisa mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita di ranah Minang, adat Minangkabau, ada suatu slogan ataupun suatu pepatah mengatakan, andaikan kita tidak bisa menerimanya dengan telapak tangan, tidak bisa kita tampung dengan telapak tangan, maka menunjukkan kebesaran hati kita menyambut Ramadan itu dengan nyiru,
dengan nampan yang lebih besar, kita akan sambut Ramadan ini. Artinya apa? Seseorang yang menyiapkan hati, maka beriman dan menjalankan puasa dengan keikhlasan. Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Maka Allah sudah siapkan ampunan yang besar bagi orang-orang yang berpuasa dengan iman, dengan keikhlasan, sehingga dengan iman dan keikhlasan itu hati kita menjadi lapang, hati kita justru tentram, tidak merasa dihambat segala aktivitas kita, tidak merasa rezeki kita berkurang dengan adanya Ramadan, tidak merasa ada aktivitas yang biasanya kita lakukan lalu kita berhenti melakukan itu karena adanya Ramadan. Maka kita ambillah Ramadan ini sebagai peluang untuk melapangkan dada kita, untuk menyiapkan segala sesuatunya, sehingga Ramadan tahun ini kita berharap lebih bermakna dan lebih baik dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Persiapan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah persiapan ilmu pengetahuan. Bagaimanapun seseorang yang beribadah tidak dengan ilmu tentu tidak maksimal. Kenapa? Karena dia beribadah sebatas mengikuti ataupun melihat orang lain beribadah. Sementara suatu kali Rasulullah SAW masuk ke suatu masjid, lalu di sana ada seorang yang sedang melaksanakan salat sunat. Kemudian di sampingnya ada seseorang sahabat yang sedang tertidur. Lalu Nabi berkata kepada sahabat yang lain, tidurnya orang ini ternyata pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan salat sunatnya sahabat ini. Lalu kata sahabat, kenapa seperti itu ya Rasulullah? Bukankah sholat sunatnya ini lama, panjang, kemudian setelah selesai salam, 2 rakaat salam, lalu dia berdiri lagi untuk melakukan sholat. Sementara sahabat ini hanya tidur saja. Ternyata kata Nabi, ini yang tidur ini adalah seorang alim, seorang yang berilmu. Ternyata apabila ibadah itu kita landasi dengan ilmu, lalu baru kita beramal, ya, ilmu amaliyah, amal ilmiah, insya Allah dengan ilmu yang ada itu, tentu yang terkait dengan ibadah Ramadan, tentu kita harus tahu syarat, kemudian rukun puasa, kita harus tahu bagaimana Nabi mengisi hari-hari di bulan Ramadan, kemudian bagaimana sunnah berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Insya Allah dengan bekal ilmu yang cukup, kita akan bisa menjalani ibadah puasa dengan mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan penuh efektivitas dan efisiensi, artinya tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Karena kadangkala apabila ibadah itu disertai dengan ilmu, terkadang sepele di pandangan manusia, terkadang remeh menurut logika manusia. Tapi kalau itu didasarkan dengan ilmu, maka tentu akan bernilai lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, para pemirsa padangkita.com rahimakumullah. Jadi ilmu ini penting. Bahkan Allah katakan dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang di samping beriman, mereka juga berilmu beberapa derajat. Orang yang berilmu tentu ilmu akan menjaganya. Dia akan tahu kenapa dari ilmu yang dipelajarinya, ilmu yang dimilikinya, ilmulah yang akan menjaganya. Sementara bila kita punya harta, sebaliknya kita yang akan menjaga harta kita masing-masing. Yang terakhir, yang keempat, persiapan yang bisa kita lakukan menyambut datangnya bulan suci Ramadan adalah persiapan maliyah, harta benda. 11 bulan kita bekerja, kita mencari nafkah, kita penuhi kebutuhan makan, minum, sandang, pangan, dan juga papan bagi istri kita, kesehatan, pendidikan anak-anak kita perhatikan. Maka 11 bulan itu sebenarnya adalah waktu yang sangat lama, cukup panjang untuk mengumpulkan bekal kita. Maka di bulan Ramadan, di antara ibadah yang sangat penting kita lakukan adalah dengan mendermakan ataupun menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin sulit hidupnya. Karena pada prinsipnya Ramadan tidak hanya membuktikan dan mengimplementasikan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambung hubungan kita dengan Allah, hablum minallah saja, namun ada dimensi sosial, ada dimensi kemasyarakatan, hablum minan nas. Kenapa? Karena semua orang pernah merasa kenyang, tapi tidak semua orang pernah merasa lapar. Allah ajarkan kepada kita agar kita pernah merasa kenyang. Sebaliknya, kita juga bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Mungkin saban hari mereka untuk sekedar makan sulit,
Untuk minum saja susah. Kenapa? Karena tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Puasa mengajarkan kepada kita solidaritas sosial kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, kita siapkan harta kita, kita niatkan infak terbaik kita di tahun ini. Insya Allah, infak yang kita keluarkan, inilah harta yang sesungguhnya, yang akan abadi sampai nanti kita meninggal. Bahkan ketika kita meninggal, pahala demi pahala. Semasa hidup kita dapat pahala dari sodakoh jariah yang kita lakukan. Kemudian nanti sepeninggal kita, setelah kita wafat, maka dia juga akan berpahala sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan persiapan jasmani, jasadiah, fisik kita lakukan, persiapan rohani kita lakukan, persiapan ilmu, bagaimana menjalankan puasa yang baik menurut tuntunan agama kita siapkan, serta yang terakhir, harta benda yang Allah titipkan, mari kita investasikan, kita keluarkan dengan infak sedekah dan segala macam kebaikan dengan harta yang telah ada pada diri kita. Kita kembangkan dan kita berikan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.